Saudara, warga Cinere, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak. Jenazah keduanya ditemukan di kamar mandi sebuah rumah. Keduanya ditemukan berdampingan di satu kamar mandi dengan posisi tergeletak. Menurut keterangan warga Bukit Cinere Indah, ibu dan anak ini sudah 1 bulan tak terlihat di sekitar permukiman. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan membawakan salah satu kasus kriminal yang baru terjadi sekitar semingguan yang lalu di Indonesia, di mana telah ditemukannya 2 jasad manusia di Jalan Pasanggerahan 8, Perumahan Umum Bukit Cinere Indah nomor 39, Depok, Jawa Barat. Buat kalian yang mau tahu tentang kronologi lengkap penemuan 2 jasad ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, ceritanya pada Kamis lalu, lebih tepatnya tanggal 7 September 2023, telah ditemukan 2 jasad yang diduga ibu dan anak bernama Grace Arijani berusia 64 tahun dan David Arianto yang baru berusia 38 tahun di rumah mereka, Cinere, Depok pada saat itu. Semua ini dapat terjadi, penemuan 2 jasad ini dapat terjadi dari kecurigaan tetangga sekitar yang merasa bahwa tidak pernah melihat lagi kehadiran ibu Grace ataupun David selama berbulan-bulan, dan para tetangga bersaksi bahwa mereka terakhir kali melihat keberadaan ibu dan anak ini pada bulan Juli 2023. Buat sekedar tambahin informasi, katanya keluarga Ibu Grace ini sudah tinggal di rumah itu dari tahun 1987 ya, kalau nggak salah gitu tuh. Nah, udah nih, sebenarnya kata tetangga-tetangganya dan pengakuan orang-orang sekitar lah, Ibu Grace dan anaknya David ini merupakan orang yang sangat-sangat tertutup. Mereka mengisolasi diri mereka dari dunia luar, mereka meminimalisir interaksi dengan tetangga-tetangga ataupun warga sekitar. Bahkan katanya mereka hanya keluar rumah 1 minggu sekali, yaitu di hari Kamis menggunakan taksi. Kemana setiap Kamis itu ya nggak tahu lah, tapi orang-orang pada bilang mungkin David dan ibunya ini pergi berbelanja gitu loh setiap hari Kamis. Tapi tidak hanya itu saja, ada juga kesaksian dari tukang galon langganannya Ibu Grace, di mana katanya dia akan selalu mengantarkan galon baru ke Ibu Grace setiap hari Senin. Nah, tapi menurut tetangganya dan tukang galon juga, Ibu Grace ini sudah tidak pernah terlihat lagi selama berminggu-minggu. Baik hari Kamis dia sudah tidak pernah lagi terlihat keluar rumah bersama anaknya David, ataupun tukang galon nih sudah seberapa kali Senin dia udah bolak-balik ke rumahnya Ibu Grace tapi tidak pernah ada jawaban dari dalam rumah itu. Selain itu, rumah Ibu Grace ini selalu seperti tidak ada penghuninya gitu loh selama beberapa bulan terakhir itu, karena jendelanya selalu tertutup rapat, pintunya juga sama, dan kondisi rumahnya seperti rumah yang terbengkalai. Oh ya, aku lupa bilang mungkin ya, kalau kata tetangganya, Ibu dan Grace ini terakhir terlihat di bulan Juli, atau aku udah ngomong tadi di awal. Nah, berbekal rasa curiga, rasa cemas dan khawatir juga dari para tetangganya, walaupun Ibu Grace dan David ini kurang sosialisasi ya di perumahan mereka itu, tapi mungkin tetangganya ngerasa ada yang janggal nih dengan ketiadaan Ibu Grace dan David dari perumahan itu. Bener-bener nggak terlihat sama sekali gitu loh batang hidungnya. Jadi, para warga pun sepakat untuk bersama-sama melaporkan kecurigaan mereka ke pihak keamanan perumahan yang bernama Pak Fajar pada saat itu. Karena Pak Fajar juga ngerasa, oh iya juga ya, biasanya tiap Kamis aku ngelihat Ibu Grace sama David keluar nih naik taksi gitu loh. Ini kok udah berapa minggu kayaknya memang gak kelihatan sama sekali gitu loh. Tapi karena Pak Fajar ini mungkin cemas ya kalau meriksa sendiri, dia juga ngerasa nggak enak atau nggak sopan kalau tidak ada saksi ataupun tidak ada yang menemaninya. Akhirnya Pak Fajar ini memutuskan untuk meminta Pak RT yang saat itu bernama Pak Sony untuk menemaninya, ditambah juga 1 orang lagi yang merupakan tukang kebun komplek pada saat itu ya. Aku udah berapa kali ngomong pada saat itu, udah banyak banget ya, sorry mama ya. Terus akhirnya Pak RT
Pak Fajar, pihak keamanan ya taruhlah satpam perumahan gitu ya, sama tukang kebun pun mendatangilah rumah Ibu Grace dan David pada jam 9.30 waktu Indonesia Barat hari Kamis 7 September 2023 itu ya kan. Ketika mereka udah sampai di depan pagernya rumah Ibu Grace, mereka coba dong manggil kan, Bu Grace atau kayak David segala macam, tapi tidak ada jawaban sama sekali, tidak ada respon dari teriakan yang mereka lakukan untuk memanggil pemilik rumah pada saat itu. Karena ngerasa kayak, nggak beres nih, ini ada nggak beres nih, kemana nih orang rumahnya gitu kan. Akhirnya Pak Fajar, Pak RT, dan Pak tukang kebun itu memutuskan untuk memanjat pagar rumah Bu Grace dan David dan masuk ke pekarangan rumah. Begitu udah sampai di pekarangan rumah, mereka bertiga memutuskan untuk sekali lagi mencoba memanggil pemilik rumah, yaitu Bu Grace dan David. Tapi tetap saja hasilnya nihil. Tidak ada sautan, tidak ada respon seperti awal mereka memanggil pemilik rumah tadi, ya kan? Karena udah penasaran banget dan rasa nggak enak tuh mungkin berasa kali ya. Akhirnya mereka bertiga mencoba untuk membuka pintu depan untuk memeriksa nih bagaimana sih keadaan di dalam, ada orang atau enggak, atau jangan-jangan terjadi apa-apa nih sama mereka berdua gitu kan. Tapi sayangnya pintu rumah Bu Grace dan David ini terkunci dari dalam. Gak hilang akal, akhirnya Pak RT, Pak Satpam, dan Pak Tukang Kebun memutuskan untuk masuk lewat garasi rumah Bu Grace yang untungnya saat itu tidak terkunci. Ketika mereka bertiga berhasil masuk ke dalam garasi rumah Bu Grace, mereka langsung disambut dengan bau busuk yang sangat menyengat dari rumah itu. Karena udah ngerasa, wah gak bener nih, kok ada bau busuk gitu kan di rumah ini. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk mencari dari mana asal bau busuk ini. Ketika mereka bertiga mencoba mencari tahu dari mana asalnya, akhirnya mereka bertiga menemukan bahwa bau busuk yang sangat menyengat itu berasal dari kamar mandi rumah Bu Grace dan David. Udah nih ya kan, nah salah satu dari mereka bertiga mencoba untuk membuka pintu kamar mandi itu, tapi kayak keganjal sesuatu gitu loh, kehalang sesuatu gitu kan. Nah dan mereka pun yang nyoba buat buka pintu ini ngeliat nih ada sepasang kaki manusia ya kan. Nah karena panik dan karena takut dengan temuan mereka, akhirnya mereka bertiga langsung melaporkan penemuan itu ataupun kejanggalan bau yang sangat busuk itu ke Polsek Cinere terdekat pada saat itu. Dan untungnya lagi, Polsek Cinere langsung cepat mendatangi rumah Bu Grace dan David, memeriksa apa yang sedang terjadi di sana, penemuan apa sih yang ditemukan oleh Pak RT, Pak Tukang Kebun, dan Pak Satpam ini gitu loh. Dan ketika sudah dipastikan oleh polisi, betapa terkejutnya mereka. Ternyata di dalam kamar mandi itu yang berbau sangat busuk adalah jasad dari Ibu Grace dan David yang sudah dalam keadaan membusuk, bahkan tinggal kerangkanya saja. Berarti kan Bu Grace dan David sudah meninggal sekitaran mingguan atau bulanan yang lalu, ya nggak sih? Atas semua penemuan itu tentunya para polisi, para penyidik pun langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Mereka melakukan olah TKP pertama selama 5 jam, tapi katanya mereka belum berhasil menemukan sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan Ibu Grace dan David. Mereka belum tahu ini sebenarnya pure bunuh diri atau pembunuhan ya kan. Mereka belum dapat menebak itu karena ini baru awal penemuan banget gitu loh. Nah tapi dari semua yang dilakukan oleh polisi, penyelidikan ataupun pencarian barang bukti, ada kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan di tempat kejadian perkara atau rumah Ibu Grace dan David pada saat itu, di mana Kepala Kepolisian Resor Metro Depok Komisaris Besar Ahmad Fuadi mengatakan pada awal penyelidikan atau pada awal olah TKP mereka menemukan
beberapa minuman kemasan, satunya ada minuman kemasan botol kaca dan satu lagi dalam bentuk kemasan kaleng gitu. Terus bungkus coklat yang masih ada sisanya, jadi mungkin coklatnya itu nggak dimakan sampai habis gitu loh. Terus mereka juga menemukan bantal yang posisi bantal itu berada di belakang kepala dan badan Ibu Grace serta David. Jadi bantal itu menjadi sandaran mereka waktu di sana gitu loh. Oh iya, aku lupa bilang, aku bilangin sekali lagi ya, aku perjelas sekali lagi bahwa jasad Ibu Grace dan David ini ditemukan di dalam kamar mandi rumah mereka dalam posisi duduk di lantai. Jadi Ibu Grace-nya nyender ke sebelah dinding sebelah kiri, sementara David meninggal dalam kondisi nyender ke dinding sebelah kanan, dan mereka duduknya benar-benar sebelahan. Jadi sebelah sini David, sebelah sini Ibu Grace gitu loh. Dan barang-barang tadi ditemukannya di dalam kamar mandi. Coba deh menurut kalian, kan nggak masuk akal ya, di dalam kamar mandi ada minuman kemasan 2, ya kan, 1 botol kaca, 1 minuman kemasan kaleng, ada sisa coklat di dalam kamar mandi juga, ada bantal juga di sana, ada senter juga di dalam sana, dupa juga, dan masih banyak penemuan-penemuan yang aneh lagi di sana gitu loh. Dan kita lari sedikit nih keluar dari kamar mandi dan menuju meja dapur ya. Katanya di atas meja dapur itu terdapat buku yang di dalamnya terdapat 2 nomor telepon orang yang bernama Stervin dan Ibu Catherine Harapan. Nah, pasti kan polisi mikir nih, kenapa di atas meja dapur ini hanya terdapat 2 nama dan 2 nomor telepon ini saja? Apakah mereka ada sangkut pautnya dengan kejadian ini, ataukah mereka menjadi orang yang harus dihubungi ketika Ibu Grace dan David sudah meninggal dunia? Tapi polisi masih mencari tahu soal itu gitu loh. Jadi masih belum ada kabar kelanjutan apa hubungan 2 orang ini dengan meninggalnya Ibu Grace dan David. Nah, atas semua temuan hal-hal ataupun barang-barang yang janggal di rumah Ibu Grace ini, polisi pun langsung menyerahkan segala bukti-bukti dan temuan mereka ke Puslabor Mabes Polri untuk segera diselidiki apakah akan ada petunjuk lain dari semua barang-barang yang aneh itu, ya kan? Terus jenazah Ibu Grace dan David pun segera dibawa ke RS Polri Keramat Jati untuk diautopsi, dengan harapan nanti ketika diautopsi mana tahu kita bisa melihat nih apakah ada luka dalam, luka luar, ataukah ada penyebab lain yang menyebabkan Ibu Grace dan David ini meninggal dunia. Apakah ini pure bunuh diri ataukah ada indikasi pembunuhan yang terjadi terhadap pasangan ibu dan anak ini. Samping jenazah, polisi akan menggelar olah TKP kembali untuk menyelidiki penyebab pasti kematian ibu dan anak. Kita masih terus bekerja. Tadi pagi kami menerima permohonan lagi dari laboratorium forensik dan kedokteran forensik untuk olah TKP kembali, untuk memastikan betul dan bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik hasil penyelidikan kita ini terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi di Cinere. Tidak hanya pernyataan dari Kombes Ahmad Fuadi, ada juga pernyataan dari, ini aku baca aja ya karena panjang banget, takut aku salah sebut gitu ya. Nih, ada juga pernyataan tambahan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, yang mengatakan bahwa jasad ibu dan anak yang ditemukan di perumahan Bukit Indah Cinere ini benar-benar mirip sekali dengan kasus yang terjadi di keluarga Kalideres pada tahun 2022 lalu. Ngomong-ngomong, aku belum bahas soal kasus Kalideres. Kalau kalian mau aku bahas soal kasus Kalideres, komen di bawah ya, karena kayaknya udah banyak juga deh yang bahas. Dan aku juga mikir gitu loh, kenapa kasus-kasus kayak gitu tuh bisa kejadian. Aku jadi kayak, kok bisa ya gitu loh, gimana ya caranya ya, kayak gitu kan. Jadi ikutan kayak mikir juga, bingung juga, terus kayak bertanya-tanya juga, ya gak sih? Udah skip ngelantur kemana-mana. Lanjut nih, Kombes Hengki juga menambahkan bahwa penyidiknya menemukan juga ada file di dalam laptop yang berjudul To You Whomever, ataupun kayak untuk siapapun yang menemukan file ini gitu intinya kan, dimana di dalam file ini terdapat kalimat yang sangat menyedihkan menurut aku pribadi ya. Kalimatnya tuh kayak gini: siapapun yang menemukan tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia.
Dan kemungkinan besar tulisan ini atau file ini disiapkan memang oleh David. Tapi kata Kombes Hengki, sekali lagi mereka belum bisa memastikan dan akan menyelidiki benar-benar apakah benar file ataupun tulisan di dalam file ini berasal dari David atau ada orang lain yang sengaja menulis ini sebagai dukungan bahwa memang David lah yang sudah menyiapkan surat perpisahan untuk orang-orang yang akan menemukan filenya. Nih, ada tambahan juga nih dari pernyataan Kombes Ahmad Fuadi, di mana beliau mengatakan kasus ini masih terlalu sangat awal. Beliau meminta kita untuk menunggu hasil proses selanjutnya dari kasus ini, di mana para penyidiknya ataupun tim gabungannya belum menemukan hal-hal yang mencurigakan, karena kembali kita ingatkan bahwa jasad ibu dan anak ini ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat membusuk dan hanya tinggal kerangka. Itu pun menyebabkan sulit untuk diotopsi ataupun menemukan sesuatu yang aneh seperti luka luar, ya kan? Terus beliau juga mengatakan bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap minuman kaleng kemasan, baik yang di botol ataupun yang kaleng gitu ya, mana tahu ada zat-zat di dalamnya yang dapat memberikan petunjuk untuk mereka menemukan alasan di balik kasus mengerikan satu ini. Dan tidak ketinggalan, surat yang ditinggalkan di laptop tadi akan diperiksa juga. Karena mungkin terlalu ruwet dan terlalu mengerikannya penemuan dua jasad ibu dan anak ini, akhirnya kasus ini pun dilimpahkan ke penyelidik Polda Metro Jaya. Nih ya, dari semua petunjuk yang mereka dapatkan, barang-barang aneh yang berada di dalam TKP, posisi penemuan jasad ibu dan anak ini, seluruh penyidik baik dari labor, polisi, ataupun tim-tim lainnya akan mendalami tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan pasangan ibu dan anak ini. Apakah ini pure bunuh diri, ataupun ada indikasi pembunuhan, atau hal lainnya lagi. Mereka tidak akan berhenti menganalisa kasus ini sampai mereka akan menemukan titik terang tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Grace dan David, sampai mereka harus ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan seperti itu. Dan tentunya polisi dan penyidik tidak akan berhenti sebelum mereka menemukan titik terangnya, ya kan? Mereka juga akan melakukan mereka akan memeriksa ulang ataupun olah TKP ulang gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin saja mereka lewatkan gitu, untuk membuktikan kasus ini sebenarnya kasus apa, tindakan apa, dan motifnya apa gitu loh. Menurut kalian dari kasus penemuan jasad ibu dan anak di Cinere ini sebenarnya apa sih yang terjadi, ya kan? Banyak sekali kejanggalan. Kalau memang mereka memang menginginkan bunuh diri, kenapa harus di kamar mandi? Kenapa mereka membawa makanan yang berupa coklat tadi dan minuman, dua lagi minumannya, ke dalam kamar mandi kalau niat mereka memang ingin mengakhiri hidupnya? Ya dong. Terus mereka juga kenapa harus repot-repot membawa bantal? Berarti kan memang udah prepare dan emang bakalan tahu kalau mereka bakal berakhir di kamar mandi kan? Kira-kira kenapa? Apa motifnya gitu loh? Apa segitunya mereka merasa terisolasi dari luar, atau gimana? Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Komen-komen di bawah yuk, diskusi yuk, karena aku juga mumet, pusing. Aku pas ngerisetnya aja, kenapa bisa ada dupa? Kenapa bisa ada coklat di kamar mandi? Kenapa bisa ada bantal? Kenapa bisa ada minuman kaleng, ada minuman botol? Kenapa bisa ada senter? Terus ada catatan yang bertuliskan 2 nomor telepon orang yang, ya mereka siapa? Apa hubungan mereka dengan kasus ini, ya kan? Terus mengenai file to you whomever, apakah benar ditulis oleh David atau ke orang lain, ya kan? Banyak sekali pertanyaan tentang kasus ini yang aku aja penasaran setengah mati gitu loh untuk tahu, dan gak sabar untuk melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan ataupun tentang penyelidikan kasus ini. Ya semoga saja tidak akan ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin Kalideres di 2022 dan di 2023 Cinere, dan semoga tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Apakah benar ini ada hubungannya dengan satu keluarga di Kalideres? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah untuk ide, video, dan saran lainnya. Sekali lagi terima kasih. Dan ya,
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update terbaru dari channel aku. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.